yang hadir di rumah masing-masing di dalam ibadah online live streaming ini. Pada kesempatan ini saya berterima kasih atas undangan pelayanan ini yang mana Pak Pendeta Oktav dan juga Bapak Dr. Sutiono telah mengundang dan membuka pelayanan pos PWJ Family ini, suatu hal yang baik, yang menggembirakan, karena memang gereja pada hakikatnya harus keluar, harus bertambah, bertumbuh, harus berkembang bagaimana amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan karena pelayanan ini dapat berkembang dan ditambahkan di kota Palembang. Adanya jemaat yang hadir di tempat ini dan juga yang hadir di rumah akan mendapat berkat lewat pelayanan PWJ Family Palembang ini. Kami berharap saudara-saudara dapat menceritakan yang di rumah juga, karena pelayanan live stream tentunya akan dibuat secara konsisten dan terus akan berkembang, karena pada masa pandemi ini Tuhan telah membukakan kita punya mata, visi bahwa Tuhan mau kita melakukan pelayanan hybrid, yaitu pelayanan offline, dan pada saat yang sama juga melakukan pelayanan online. Jadi kita memuji kebesaran Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Sekian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya. Ya. Tema yang saya sampaikan di hari ini dalam pelayanan PWJ, pos PWJ Family Palembang, saya mengajak kita memikirkan tema Natal yang sebentar lagi kita akan rayakan, yaitu Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Jadi tema ini tentunya menjadi tema Natal nasional Gereja Injil Indonesia. Dalam bulan Desember ini banyak sudah gereja yang merayakan Natal. Jadi saya juga berkesempatan pada kesempatan ini mengucapkan selamat merayakan Natal dan selamat memasuki tahun baru 2021. Nah, ketika kita memikirkan tema ini, konteksnya jelas bahwa hari ini kita sedang memasuki situasi pandemi COVID-19, di mana sudah berlangsung 8 bulan, dan kita tahu bahwa manusia sendiri belum tahu. Orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan sendiri, di pakar-pakar kesehatan dunia pun masih belum tahu kapan ini akan berakhir. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan karena vaksin sudah ditemukan, dan tinggal bagaimana kita laksanakan di masyarakat dunia pada umumnya. Nah, dalam konteks itulah maka tema ini kan, yaitu tentang bagaimana pandemi ini telah memporak-porandakan kehidupan manusia, sehingga pada Desember ini kita harus bertanya pada diri kita, melakukan refleksi renungan, apakah ada harapan akan pemulihan dari Tuhan? Dan kita harus mengerti mengapa ini bukan semata-mata soal pandemi saja, tetapi ternyata dampak dari pandemi sangat besar. Bukan hanya kesehatan, tetapi juga banyak yang kehilangan, banyak yang penghasilannya menurun. Ada memang yang tetap, ada yang bertambah, tetapi mayoritas mengalami tantangan.
Kemudian belum lagi masalah konflik dalam keluarga. Gereja berhadapan dengan banyak sekali, saya keliling Indonesia mendapat laporan-laporan. Saya tidak berkeliling dalam arti fisik, tapi berkeliling dalam arti dapatkan board, akan seminar-seminar atau acara-acara di Zoom. Kami menemukan laporan-laporan dari para gembala bagaimana konflik keluarga jadi sangat intim, karena mereka banyak bertemu di rumah, banyak bertemu di lebih banyak sekarang. Dulu mereka banyak bekerja di luar, sekarang panjang 24 jam mereka ada di rumah. Inilah yang menyebabkan pergumulan yang terjadi dalam situasi kita saat ini. Sehingga banyak jemaat yang bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan di masa yang berat ini? Mana Tuhan? Masih adakah Engkau? Itulah yang menjadi tangisan, teriakan daripada jemaat saat ini. Pandemi ini yang begitu lama ini telah menyebabkan ada keputusasaan, campur aduk perasaan, dan juga sekaligus melihat ada harapan, tetapi kelihatannya terang itu jauh adanya. Hari ini saya mau mengajak kita melihat tema Natal ini, tempat yang ada di tempat ini, di rumah. Mari kita mulai memikirkan, mulai saya mengajak kita masa Natal ini, karena Yesuslah alasan mengapa kita dari salah alasan mengapa kita merayakan Natal. Maka kedatangan Natal akan kedatangan. Patutnya kita ajarkan di apakah akan ada perubahan sejati itu. Tentu kita percaya Yesus datang membawa pemulihan. Tetapi bagaimana proses pemulihan itu? Maka yang pertama adalah kalau kita membaca kitab Yeremia ini, maka pertama Tuhan memberikan harapan akan pemulihan. Kalau kita membaca konteks kitab Yeremia, kita melihat bagaimana umat Israel putus asa dalam pembuangan mereka ketika mereka ditawan di Babel. Dan mereka marah ketika Nabi Yeremia menubuatkan pasal sebelumnya bahwa mereka akan ditawan dan tinggal dalam masa pembuangan 70 tahun lamanya. Banyak kalau Nabi zaman dulu, sekarang pendeta, akhirnya bertengkar, berselisih karena nubuatan itu. Mereka mempertanyakan pernyataan-pernyataan Nabi Yeremia. Benarkah itu dari Tuhan? Kenapa lama sekali? Kalau memang Tuhan mau memulihkan, kenapa harus butuh waktu 70 tahun? Itulah yang menjadi tantangan. Pertanyaan. Karena mereka tidak sabar menantikan dari Tuhan. Mereka pembuangan, mereka menjadi orang kelas 2. Mereka mengalami perbudakan. Mereka mengalami penindasan. Mereka tidak ada privilege atau keistimewaan sebagai warga negara buangan. Tetapi hari ini kita menemukan dalam kitab Yeremia pasal 30, di mana Tuhan mengatakan, menubuatkan pemulihan dan kesembuhan bagi Israel. Ternyata 70 tahun adalah sebuah waktu yang panjang secara manusia, tetapi 70 tahun adalah waktu di mana Tuhan mau membentuk umat Israel, yaitu dengan cara memberikan harapan. Harapan. Sehingga kalau kita melihat bagaimana Israel kemudian keluar dari pembuangan, mereka sangat kuat dengan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan Mesias. Pengharapan akan Mesias itulah yang membuat bangsa Israel gigih. Kalau kita melihat bagaimana negara Israel sekarang berdiri, itu semua dari sebuah pengharapan.
Dengan kata lain, kalau kita membawa diri kita kepada dunia rohani, mana kita adalah Israel rohani, kalau Tuhan izinkan pandemi ini, maka apa sebenarnya yang Tuhan inginkan kita ikuti dalam 8 bulan ini? Tuhan mau menumbuhkan pengharapan. Tuhan mau menumbuhkan adanya pengharapan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Dahsyat. Tuhan itulah sumber pertolongan. Harapan itu penting sekali. Dalam dunia kedokteran, sini ada Pak Dokter. Dalam dunia kedokteran, di rumah juga pendengar ada yang dokter, ada yang di tenaga medis. Untuk memastikan pasien sembuh itu tentu ditanya apakah punya nafsu makan. Dan juga bagaimana dia melihat ada harapan hidup. Kalau dia tidak melihat ada harapan hidup, tentu dia walaupun dia diberi makan yang baik, tetapi kalau dia tidak punya kerinduan untuk hidup, maka itu akan menambah penyakit. Harapan dipakai di dunia sekuler. Orang ekonomi juga memakai kata harapan untuk membuat sistem ekonomi bergerak. Dunia kepemimpinan sekuler memakai harapan sebagai motif untuk membangun sebuah perusahaan. Begitu pula kita sebagai orang percaya, di mana kebenaran ini jauh sudah ditanamkan sebelum para ahli ekonomi, para ahli kepemimpinan, para ahli medis, waktu mentreatment, melakukan pelayanan di pasien dan sebagainya. Sudah lebih dahulu Tuhan kita mengajarkan tentang pentingnya memiliki pengharapan. Baik anak-anak, baik remaja, mungkin yang mendengar khotbah ini di rumah, mungkin lagi putus asa. Tuhan izinkan kita dalam doa selalu memiliki pengharapan. Itu sebabnya doa yang ada di Alkitab, doa yang ada di kalangan para reformasi, para pemimpin-pemimpin reformasi adalah berbicara tentang doa yang berisi tentang pengharapan. Jadi, apa yang kita bisa melihat, apa yang Tuhan izinkan lewat peristiwa pandemi ini? Pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu memiliki pengharapan? Atau cuek? Biar saja, toh akan lewat juga. Memang kalau orang yang cuek, memang juga ya tidak peduli. Tetapi ketidakpeduliannya menyebabkan dia tidak belajar apapun. Dan kalau dia tidak belajar apapun, maka akhirnya ketika hantaman itu datang lebih keras lagi, bukan lagi sikap cuek itu akan menghasilkan keputusasaan, bahkan kemarahan. Jadi daripada kita cuek, daripada kita tidak peduli, maka Tuhan mau kita punya satu kata pengharapan. Caranya sederhana. Bagaimana kita membangun pengharapan itu? Dengan membaca firman, muji Tuhan, dan berdoa. Karena dari situ kita akan ketemu insight atau perkataan-perkataan. Bagaimana umat Israel misalnya? Dulu kan belum ada Alkitab, Pak Pendeta. Sering ditanya begitu ya. Kita suruh jemaat baca Alkitab, dia selalu berkata, dulu tidak ada Alkitab juga. Nah, kenapa kita sekarang, Pendeta zaman sekarang suruh baca Alkitab? Kalau kita lihat di dalam Musa misalnya, kitab Ulangan, mereka tidak baca Alkitab, tapi mereka disuruh oleh Tuhan menulis di batu-batu itu tulisan dengan tulisan hukum-hukum Taurat. Kita lihat Ulangan, kita menemukan 25, 26, 27, kita menemukan perintah itu. Ya, bagaimana harus ditulis. Bahkan Ulangan 6 pun dikatakan tulislah itu di totoh rumah, di tiang rumah maksudnya, dan seterusnya. Berarti sejak awal umat Israel, firman Tuhan telah memberitahu bahwa pentingnya
firman Tuhan, pentingnya Taurat Tuhan, pentingnya kebenaran firman Tuhan, kita baca untuk menumbuhkan pengharapan. Jadi, dengan kata lain, di hari di mana pandemi ini terjadi, hendaknya saudara dan saya semakin intens di dalam mengasihi Tuhan lewat pembacaan firman dan juga di dalam doa kita. Nah, bagaimana proses pemulihan itu? Karena kita mengatakan Yesus datang membawa pemulihan, ya. Yang kedua, bukan hanya menghidupkan pengharapan, yang kedua adalah Tuhan Yesus adalah sumber pemulihan. Jadi, kalau hanya memiliki pengharapan, tentu kita bisa mengalami kekuatan, tetapi belum sempurna. Karena hanya puncak daripada pemulihan itu, yaitu keselamatan yang terjadi hanya lewat kedatangan Kristus sebagai puncaknya. Nah, ada seorang ahli Alkitab, Pak Ibu, namanya Walter Kaiser. Walter Kaiser itu begini, dia mengatakan begini, nubuatan dalam perjanjian lama sudah digenapi. Tetapi di dalam Alkitab itu ada namanya pemenuhan nubuatan berganda atau double penggenapannya, double fulfillment-nya. Artinya pada waktu Tuhan menjanjikan pemulihan, memang Israel sudah pulih kembali ke tanah Israel, tanah Palestina, tanah Bethlehem, Yerusalem. Kembali mereka dari pembuangan. Tetapi ada penggenapan besar yang belum terjadi menurut Walter Kaiser, yang masih dinantikan oleh Israel dan semua umat manusia, yaitu pemulihan yang hanya bisa digenapi di dalam Kristus. Jadi, mengapa kita harus membaca kitab Yeremia dan Yesaya? Karena di sana ada namanya double fulfillment, penggenapan berganda. Umat Israel secara bangsa sudah digenapi firman-Nya, tetapi pada saat yang sama Tuhan Yesus adalah penggenapan daripada yang sempurna itu. Nah, artinya dengan kata lain bahwa orang memiliki pengharapan itu baik, tetapi siapa pengharapannya itu juga membedakan. Yang di dalam teologi para reformasi mengatakan ada namanya anugerah umum, akan memberikan pengharapan baik orang percaya maupun tidak percaya. Tetapi anugerah khusus, special revelation, itu adalah pengharapan itu yang sejati itu hanya boleh terjadi ketika kita mengandalkan, menjadikan Yesus sumber pemulihan kita. Itulah makna Natal. Itulah makna kedatangan Kristus. Bahwa kalau Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih memiliki pengharapan, itu baik. Tetapi siapa pengharapan itu tentukan bahwa kita memperolehnya dalam pemulihan yang sejati. Itu sebabnya gereja kita, dan ada di logo ini, ada Injil 4 berganda. Kenapa? Karena gereja kita percaya sentralitas daripada Yesus Kristus, yaitu Yesus sebagai juru selamat, Yesus yang adalah pengudus kita, Yesus Kristus adalah penyembuh kita, baik fisik, ekonomi, maupun pemulihan keluarga, kesembuhan dalam pemulihan, dan Yesus Raja yang akan datang. Sentralitas Yesus inilah yang menyebabkan kita akan mengalami pemulihan yang sejati. Artinya, pemulihan sejati itu berarti tidak menjadikan manusia bebas daripada masalah, tetapi sentralitas di dalam Yesus menjadikan kita bersama Yesus di dalam segala masalah kita. Jadi membuat dia hadir selalu
di dalam permasalahan yang kita hadapi. Jadi jangan sampai teologinya salah. Kalau teologinya salah, katakan kalau dalam Yesus tidak ada masalah, sehat, makmur, senang-senang saja, banyak uang, hanya itu saja, materi saja. Itu bukan begitu. Bersama Yesus, maka Dia akan berjalan bersama kita dalam suka maupun duka, tantangan maupun dalam berkat. Nah, tentunya ada yang bertanya, kalau begitu mengapa Tuhan mengizinkan adanya tantangan? Karena memang kalau kita belajar teologi, dunia kita masih tak. Dunia kita sedang dipulihkan sempurna nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya kita percaya Yesuslah yang akan memulihkan secara sempurna. Orang ahli Alkitab bernama Pak George Eldon Ladd berkata, kerajaan Allah itu sudah datang, tetapi juga sedang digenapi. Artinya, Dia bersifat sudah dan akan digenapi. Dengan kata lain, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi tantangan dan masalah, izinkan Tuhan berjalan bersama dengan saudara dalam tantangan. Mungkin saudara tidak mengerti mengapa saudara rasanya tidak bisa mengubah anak saudara mungkin di rumah, ya, karena saya dengar banyak laporan dari para gembala agak kesulitan membimbing anak-anak mereka di rumah. Sekarang banyak anak-anak di rumah katanya gara-gara tidak sekolah, habis buat PR atau buat tugas langsung main game katanya, ya, langsung game di rumah, ya. Akhirnya ada satu ibu dari Papua telepon, Pak, tolong buatkan seminar ini bagaimana mengatasinya. Itu banyak gembala-gembala kewalahan karena situasi-situasi yang cukup berat ini. Maka izinkan Yesus yang hadir lebih dahulu menjadi guru kita utama. Kita memang butuh seminar. Kita memang butuh para pakar, para ahli untuk dampingi saya, memberikan coach, pelatihan kepada kita. Tetapi pertanyaannya, sudahkah Yesus bersama kita menerima kelebihan, kekurangan warga, menerima mereka ada apa adanya sebagai Yesus, terima kita apa adanya. Inilah yang penting dulu. Kita menghadapi kesulitan keuangan, daripada kita marah dengan pasangan kita, atau marah dengan orang di sekitar kita, perusahaan kita, ataupun marah dengan situasi yang ada, maka sebaiknya kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Dan undang Yesus masuk dalam keluarga kita. Dan akhirnya, seringkali mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi ketika kita menjadikan Yesus utama dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan izinkan Dia memberikan kita kepintaran, hikmat. Dia mengizinkan orang lain untuk jadi alatnya untuk menolong kita. Dia mempertemukan kita dengan link-link mungkin di YouTube yang membuat orang, wow, dilawat oleh Tuhan. Mungkin saudara akan menemukan hamba Tuhan yang saudara akan dia berdoa bagi saudara. Tuhan mengizinkan lewat menghadirkan Yesus dalam keluarga, menemukan apa yang Tuhan sendiri wujudkan dalam kehidupan kita. Jadi, daripada kita marah terhadap situasi, lingkungan di sekitar kita, kegagalan-kegagalan dari orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin kegagalan kita, mari kita menghadirkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang membawa pemulihan, bukan take for granted, artinya langsung datang, salah beres, tidak ada pergumulan, ya. Inginkan maksud Tuhan Yesus, dan jadikan Dia izinkan Dia bekerja dan menemukan bagaimana kasih itu bekerja. Dan yang terakhir, Yesus datang membawa pemulihan adalah jadikanlah diri kita agen pemulihan. Mengapa Israel dipulihkan? Untuk apa? Israel sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya.
Bagaimana dia adalah biji mata Tuhan. Tujuannya adalah dari Israel lah keselamatan akan tiba kepada bangsa-bangsa. Itulah tujuan Israel dipulihkan, agar dia menjadi berkat dan kesaksian bagi bangsa-bangsa. Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan izinkan 70 tahun tawan? Biji mata Tuhan kok 70 tahun jadi tawanan bangsa lain? Kalau dia memang betul biji mata Tuhan, harusnya begitu dia ditawan langsung lepaskan. Langsung hancurkan itu pasukan-pasukan Babel, pasukan Syria, pasukan Mesir, Asyur. Dipatahkan sekaligus. Kenapa diizinkan 70 tahun? Supaya Tuhan mengizinkan 70 tahun ini, supaya bangsa Israel sadar bahwa agama mereka jangan sampai jatuh kepada agama ritual di bait Allah saja. Apa yang terjadi? Menurut ahli Alkitab, 70 tahun menyebabkan bangsa Israel membentuk studi-studi Alkitab yang disebut dengan sinagog-sinagog. Kalau kita lihat kembalinya nanti Esra dari Pembuangan, kita akan menemukan bagaimana mereka mengalami revival, KKR, pemulihan. Karena mereka membaca Taurat. Mereka menangis di hadapan Tuhan ketika membaca akan kitab suci. Daripada mereka berfokus kepada ritual, mereka diajar Tuhan untuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok sinagog. Ternyata sinagog itu bukan hanya belajar Alkitab, tetapi belajar kehidupan. Makanya Paulus dikatakan di situ dia membuat tenda. Kenapa? Itu belah. Kenapa orang Yahudi pintar-pintar kan? Di sinagog ada sekolah. Ada pelajaran membaca dan berhitung. Baca, menulis, dan berhitung. Di sinagog. Artinya, Tuhan mengizinkan 70 tahun untuk merombak tradisi orang Yahudi. Yang tadinya bait Allah itu adalah simbol Shekinah kehadiran Tuhan. Diganti dengan tradisi yang menyebabkan mereka hanya ritual. Potong domba, potong kambing, merasa dosanya sudah seperti nyogok Tuhan. Tuhan izinkan 70 tahun untuk memporak-porandakan pengertian mereka tentang kehadiran. Lalu mereka membuat kelompok-kelompok kecil. Lalu mereka di situ belajar firman Tuhan, belajar semua kehidupan, belajar berdagang. Orang Yahudi sangat pintar berdagang. Mana? Sinagog. Mereka belajar di situ. Dengan kata lain, peristiwa daripada pembuangan ini menyebabkan orang Israel diingatkan Tuhan, kamu adalah alat untuk menjadi dekat. Maka gunakan momen ini untuk menjadi agen pemulihan. Begitu pula hari ini. Jika ada pandemi, Bapak Ibu, apakah kita sudah menjadi agen pemulihan? Apakah jemaat kita sudah menjadi agen pemulihan? Apakah kita sendiri telah belajar sesuatu? Bukan agen pemulihan, bukan hanya sekedar bagi sembako. Tapi bagaimana mungkin kita belajar kursus-kursus di YouTube, apa-apa pelajaran yang baik. Mungkin ada yang saya mendengar ada sekelompok majelis di sebuah pulau di Kalimantan belajar tentang bagaimana melakukan pelayanan konseling. Bagaimana belajar Alkitab, karena mereka katanya mau pensiun, mau buka pelayanan. Agen pemulihan. Mereka mau berbuat sesuatu. Merombak tradisi mereka yang hanya datang ke gereja, duduk hari Minggu, pulang. Lalu diingatkan, sekarang kami lebih banyak di rumah. Kami harus menggunakan teknologi untuk berbuat sesuatu. Ada lagi di kelompok-kelompok lain membuat namanya kelompok bertani, tapi kelompok bertani Getsemani, kelompok bertani
macam-macam nama Alkitab ya. Mereka berdoa baca Alkitab lalu mereka buat kelompok pertanian. Agen pemulihan. Mereka tidak hanya berfokus kepada hadir hari Minggu pulang dan setelah itu tidak ingat Tuhan lagi. Tetapi mereka diundang untuk menghadirkan Tuhan di dunia. Menghadirkan Tuhan di YouTube. Menghadirkan Tuhan di sosial media. Menghadirkan Tuhan, kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan. Bukan maksudnya kasih Tuhan yang nyata itu hanya soal sembako, uang. Tapi menghadirkan Tuhan lewat kehidupan kita. Menolong, mengkonseling, menjamah, memberikan networking, bantu mencarikan jejaring dan seterusnya. Semua itu panggilan daripada bangsa Israel. Kamu keluar untuk itu terbukti setelah pembuangan. Mereka memang memasuki pemulihan, lalu mereka memasuki masa silent yang cukup panjang. Lalu datanglah Yesus, membuat itu sempurna adanya. Dan hari ini gerejanya juga diundang untuk menjadi agen pemulihan. Sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan ini, saudara, baik yang di rumah pun kami yang ada di sini, baiklah kami pertama-tama di bulan Desember ini, ketika mendeklar, menyatakan Yesus adalah sumber pemulihan. Jangan kita artikan dia seperti superhero, Superman yang datang. Lalu kita tinggal diam menyelesaikan masalah, Tuhan akan menyelesaikan masalah. Itu bukan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah Tuhan yang pertama-tama memberikan kita harapan. Dia menantang kita. Adakah kita punya? Yang kedua, Tuhan mengizinkan supaya kita pun menjadikan Yesus sentral. Natal mengingatkan kita. Mudah-mudahan pohon Natal yang saudara pasang di rumah bukan hanya sekedar hiasan, tapi nanti taruhkan hadiah di situ, lalu duduk di sekitar di situ, menghayati pohon itu bukan hanya hiasan, tapi pohon itu menggambarkan cipta Tuhan yang abadi. Kita lihat ada ada buahnya itu. Buahnya itu oleh Martin Luther dipasang itu buah apel, artinya supaya ingatkan ada dosa Adam. Lalu ditaruh lilin supaya jadi terang dunia. Terus sebenarnya ada roti wafer awalnya abad ke-16. Roti itu menggambarkan tubuh dan darah Kristus. Kan tidak ada roti ya, adalah buah yang asli, yang buah palsu semua ya. Lilin pun diganti dengan lampu listrik, tetapi tetap memiliki makna, yaitu bahwa Kristus adalah terang dunia. Dia mau kita jadi terang dan seterusnya. Jadi izinkan Natal ini, bulan Desember ini saudara duduk nanti, kita banyak dibatasi untuk perayaan-perayaan agar jangan berlebih-lebihan. Maka kita diminta lebih baik di rumah kita buat untuk menghayati dan mengatakan, Tuhan, dalam pergumulan, sekarang saya mau Yesus sama dengan. Dan yang terakhir tentunya, jadikanlah saya alatmu. Apa yang Tuhan kasih saya karunia, saya mau gunakan. Ada anak-anak muda yang punya multimedia, tampil, punya keterampilan. Ayo gabung di WJ Family ini. Kita kembangkan pelayanan ini untuk seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Karena dia tidak terbatas. Mungkin hari ini masih baru, tapi saya percaya ini digarap, kita akan dianggap dunia bagi kita. Inilah agen pemulihan yang Tuhan mau. Nah, kiranya lewat firman Tuhan ini membuat kita semua yang ada di sini, kita yang ada di rumah, siap menjadi alat Tuhan. Karena memang Yesus adalah sumber pemulihan itu. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita berdoa hari ini. Bapa, kami telah mengakhiri firman-Mu dan perenungan-Mu, firman-Mu. Ajar dari sejarah Israel, Tuhan memulihkan, maka Tuhan pasti menggenapi, menyempurnakan pemulihan itu di dalam Kristus.
jadikan pos pelayanan PWC Family Palembang ini yang baru dibentuk ini Tuhan, supaya menjadi alat di tangan Tuhan pakai, bukan hanya bagi kota ini, tetapi dunia. Dan biarlah Tuhan akan menolong para perintis untuk kami betul-betul menjadikan Kristus utama. Dan Tuhan, sehingga banyak anak-anak muda, orang-orang lain datang siap untuk menjadikan diri mereka alat untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada dunia lewat media yang ada. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang ada di sini dan yang di rumah yang sedang menyaksikan acara ini. Apapun pergumulan mereka, jamah, lawat mereka Tuhan dan berkati. Inilah doa kami Tuhan. Berkati, kami memberkati pos pelayanan ini. Hanya ini akan terus berkembang dan Tuhan akan pakai. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.